Eh, Baik teman-teman, kita akan mulai sermon kita malam hari ini, Senin 23 Mei, pukul 20, karena kita terlambat setengah jam, kita mulai pukul setengah 9, dan kita usahakan selesai tepat waktu pukul 10, atau nanti kalau memang kurang, kita diskusikan lebih lanjut. Oke, kita akan mulai dengan doa pembuka. Saya minta eh, Kakak calon Sintua Trio Melati ya untuk membawa kita dalam doa pembuka. Silakan, Kak. Baik, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa, Tuhan kami, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih Bapa buat malam hari ini Tuhan, atas berkat kesehatan, berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami pada malam hari ini bisa berkumpul bersama teman-teman kami, pendamping remaja HKBP Serpong. Bapa dalam surga, pada malam ini Tuhan, kami akan memulai sermon kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau jamah setiap hati yang ada di sini Tuhan, agar kiranya kami dapat memahami, kami dapat mengerti Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kami. Begitupun ya Tuhan, teman-teman kami yang belum join bersama dengan kami di sini Tuhan, biarlah Tuhan juga yang selalu menyertai mereka. Tuhan, tibakan mereka nanti di sini Tuhan, agar kami dapat bersama-sama mendengarkan firman yang akan kami sampaikan kepada adik-adik remaja kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang melancarkan proses sermon kami ini Tuhan, agar kiranya nanti dapat berakhir dengan baik. Bapa, kami berserah hanya ke dalam tangan kasih-Mu, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Sebelum kita masuk, kita coba menyanyikan sebuah pujian sebagai penyemangat untuk kita masuk ke dalam sermon. Sermon kita pada malam hari ini ada di bab 2 di buku yang baru dengan tema persekutuan dalam anugerah atau doa, dan sesuai dengan tema minggu kita pada minggu hari ini, yaitu sepanjang minggu ini, yaitu doa. Saya pilihkan lagu untuk kita tentang doa. Kita bernyanyi bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari
Langsung sama aku, Kak. Kak Lin, unmute, Kak Lin. Sorry. Jadi selanjutnya doa sermon dipimpin oleh Mang Pendeta, nanti dilanjutkan dengan pembahasan sermon di buku baru bab 2. Dipersilakan Amang Pendeta. Sinyalnya nggak dapet tuh Amang, keluar ya. Keluar Amang. Iya, sinyal Amang itu kayaknya kacau tuh Kak Lin. Tunggulah, masuk lagi. Ah ya, udah masuk. Bisa Amang? Halo. Halo. Silakan Amang. Ya, oke. Ini gimana? Kita baca atau gimana nih sekarang nih? Atau langsung saya menjelaskan? Amang kita belum doa tadi, Amang sempat keluar sinyalnya, putus. sinyal Amang Oke, ini oke. putus. Kita satukan hari itu, kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Iya. Gimana nih Kak apanya? Kira-kira dibaca dulu Kak semua? Mungkin Atau? kalau menurut saya kita baca ininya dulu Amang, perikop ayatnya. Ya. Itu sebentar ya. Karena baru kan, karena ada buku kan? Perikop ayatnya dulu mungkin dibaca bergantian dulu. Setelah itu terserah Amang bagaimana mau diskusi langsung atau Amang mau menjelaskan. Oke. Silakan ditunjuk Amang siapa yang baca. Ya, bergantian lah kita ya. Jadi yang menjadi nats firman Tuhan di sermon kita malam ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 8. Ya, kita baca secara responsorial ya, Abang Kakak, tapi saya ayat pertama, nanti dilanjutkanlah, entah siapa yang bisa dari Abang Kakak. Ya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, dilanjut. Yuk disambung kakak abang. Kamu, Satu-satu ayat. kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, tapi aku bertanya sebelumnya Kak, udah kita baca Kak ini semua? Udah?
Udah ya? Halo? Dengar kakak? Dengar ya suaraku ya? Kedengaran nama Dengar Amang, dengar Amang. Ya, udah fix ya kita baca ya. Berarti biar tidak usah pala lagi kita baca, biar saya sampaikan gambaran dari situ juga dan dari beberapa referensi. Iya, berbicara tentang nats kita dipanggil untuk berbuah. Ya. Pasti kalau berbicara tentang buah yang diharapkan daripada yang menanam, ya, itu buahnya buah kualitas, nggak busuk ya, pasti yang terlebih buahnya banyak. Itulah yang pastinya diharapkan seorang petani atau orang yang mempunyai tanaman baik di pekarangan rumahnya ya, ataupun kalau petani di ladangnya. Itu yang diharapkan dari tanaman tua ataupun tanaman muda. Kalau di Sidikalang tempat pelayanan saya sebelumnya Bang Kakak, tanaman tua itu adalah seperti manggis, rambutan, baru mangga. Itu kalau cabai, tomat, artinya setiap petani ataupun setiap orang yang menanam tanaman tua maupun tanaman muda, itu mengharapkan yang namanya hasilnya yang namanya buah. Kalau memang orientasinya memang menanam tanaman seperti pohonnya dengan tanaman muda tadi, orientasinya itu adalah buah. Makanya kalau ada ditanam cabai, ya misalnya cabai ditanam, lama ditunggu-tunggu nggak berbuah, itu orang yang menanam itu pada akhirnya berpikir akan ya udah dicabut aja atau dimatikan aja atau tidak dipedulikan lagi. Begitu juga dengan kalau dulu di tempat pelayananku sebelumnya, karena konteksnya petani ya kan, di situ ditanam durian di ladangnya, udah lama dinunggu hampir 15 tahun nggak berbuah, itu memang ditebang. Karena untuk apa dibiarkan kan, menghabiskan unsur tanah dan bisa dikatakan mengganggu tanaman-tanaman muda yang lainnya. Artinya sekali lagi abang kakak, paling inti dari setiap orang yang memang yang mau menanam tanaman pasti orientasinya adalah buah ya. Dan ini juga lah yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya kalau kita berbicara tentang konteks nats ini. Karena memang kalau kita berbicara tentang konteks nats ini abang kakak, ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Pada saat itu, di saat perjamuan makan terakhir, sebelum mereka melanjut ke perjalanannya di Taman Getsemani. Itu makanya kita kalau lihat pasal 15 ini di antara ayat 13 sampai 18 itu peristiwa Yesus membasuh kakinya, itu pasal 13 ya, itu pada saat mereka di perjamuan makannya terakhir ya. Baru ayat 18 akhirnya Yesus di situ ditangkap. Artinya Kak, momen yang disampaikan Yesus ini, abang kakak, adalah momen akhir-akhir dia sebelum ditangkap atau momen akhir-akhir kebersamaan mereka. Ya. Jadi berbicara tentang akhir-akhir kebersamaan itu ataupun Yesus tidak bersama dengan mereka lagi, tentu penyampaian yang disampaikan oleh Yesus adalah pesan yang sangat penting. Ya kalau kita diperhadapkan abang kakak ya, seandainya ya, maaf, seandainya orang tua mau pergi, meninggallah. Jadi pesan terakhir itu pasti pesan yang dihidupi. Itu juga situasi yang di konteks ini. Amang, mohon maaf Amang, tidak kedengaran tadi Amang bilang gimana orang tua pergi terus? Iya, misalnya orang tua pergi atau meninggal ya Kak ya. Ya. Memang maaf ya Kak, jaringannya ini
stabil. Mungkin Iya. gini Amang, videonya mungkin dimatikan dulu. Oh, oke. Ya, Oke, biar siap. kuat. Ya, lanjut Amang. Jadi ketika orang tua misalnya meninggal, pasti terkadang kan ada pesan-pesan disampaikan kepada anak-anaknya. Pesan terakhir bisa bahasanya Kak ya, Abang Kakak ya. Jadi pesan terakhir itu adalah pesan yang sangat penting pastinya. Pesan yang perlu dipegang, diingat, dan perlu dihidupi. Nah, itu maksud daripada Yesus Kristus, pesannya disampaikan kepada murid-muridnya. Ya, pesannya itu apa? Ya, pesannya menghasilkan buah. Yesus menginginkan murid-muridnya menghasilkan buah. Inilah yang disampaikan Yesus melalui penggambaran pokok anggur. Abang Kakak, memang Yesus ini di dalam kitab Yohanes ya Abang Kakak ya, khususnya kitab Yohanes, dia sangat sering membuat gambaran-gambaran tentang dirinya. Makanya kalau kita lihat di kitab Yohanes, ada 7 penggambaran yang disampaikan Yesus tentang dirinya. Kalau berbicara tentang akulah ya, kata akulah, misalnya akulah roti, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan terakhirlah tentang pembahasan teks kita ini. Dia gambarkan dirinya adalah pokok anggur. Jadi digambarkan dia juga bahwasanya yang menjadi ranting-rantingnya adalah murid-muridnya. Konteks dalam, sekali lagi Kak, di dalam konteks nats ini. Ya. Jadi bagaimana mereka biar bisa menghasilkan buah yang banyak, bahkan kata Yesus memang paling inti adalah mereka harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Ini yang perlu kita cari, apa makna daripada tinggal di dalam Yesus Kristus. Jadi tinggal di dalam Yesus Kristus itu, ia artinya bahwasanya semua yang dikehendaki Yesus Kristuslah yang menjadi kehidupan murid-muridnya pada saat itu. Sekali lagi Abang Kakak ya, apa yang diharapkan Yesus Kristus itulah yang dihidupi mereka. Baru menghidupi firman Tuhan, menghidupi firman daripada yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Itulah konteks pada saat itu. Nah, berangkatlah Abang Kakak konteksnya ke konteks sekarang ya, pada saat ini. Jadi kembali lagi, Yesus bukan hanya mengharapkan kepada murid-murid supaya cuma murid-murid saja yang menghasilkan buah, tapi sampai kepada kita, bahkan kepada adik-adik remaja nanti ya, remaja yang akan kita bimbing, kita ajari, bahwasanya juga adik-adik diharapkan untuk menghasilkan yang namanya buah itu. Buah itu sekali lagi kalau dikontekskan, di konteks sekarang, bagaimana supaya bisa menghasilkan buah? Iya, kembali pertama harus hidup bergaul dalam Tuhan. Kedua, menghidupi firman Tuhan. Ketiga, tidak hidup menurut jalan dirinya sendiri atau menurut jalan hidup kita sendiri, tapi harus mengikuti ajaran Tuhan, keinginan Tuhan, dan rencana Tuhan. Terlebih, Abang Kakak, itu yang menjadi topik kita ya, doa. Kita juga harus terus memiliki relasi kepada Tuhan melalui doa. Nah, itu. Jadi dikaitkan memang kepada di ayat 7 itu. Kalau kita lihat ayat 7, ini yang menghubungkan kita tentang nats kita ini kepada doa. Ya, ketika memang sudah perbuatan kita, tindakan kita menghasilkan buah, dikatakan di ayat 7 pada akhirnya. Di sini, dan kamu ini Kak, aku dan apa saja yang kamu kehendaki, ya. Ini ku penggal ya sedikit Kak ya. Jawabannya aku dan bentar ya. Aku dan firman, jika ayat 7 saya bacakan langsung. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya kalau memang setiap orang percaya
yang dapat dikatakan tadi ranting-rantingnya, kalau tinggal di dalam Yesus Kristus, apa saja yang dia kehendaki ya, dia minta akan diberi. Orang yang betul-betul menjadi pikiran yang diutamakan. Jadi pikirannya bahwa seperti ini misalnya, kita kendaki katanya kan, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya mau kubilang di sini bahwasanya setiap jawaban itu memang tidak semua seperti yang kita berikan. Jawaban itu kita tahu ada tiga kan, ya, tunggu, tidak. Sekalipun itu yang kita minta tidak, bahkan jawabannya abang kakak itu adalah Tuhan. Itu ada dari Amang bisa diulang, Amang, bisa diulang 1 menit yang terakhir hilang, Amang. Oh iya. Setelah ayat 7 yang menjadi highlight, setelah ayat 7 yang menjadi highlight, terus apa tadi, Amang? Iya, setelah ya ayat 7 tadi ya, artinya setiap orang percaya adalah itulah ranting-rantingnya. Ketika memang dia hidup, dengar nih Kak ya, ini belum bilang ya. Ini dengar. Iya, iya. Ketika dia memang menghidupi yang namanya menghasilkan buah karena dia tinggal di dalam Allah, apapun yang dia inginkan, apapun yang diharapkan, ketika dia sampaikan dalam doa, Tuhan akan menjawab. Tapi sekali lagi Kak, jawaban Tuhan itu adalah hakiki daripada Tuhan sendiri, bukan dari pikiran kita ya. Kita minta pun misalnya sesuatu dan itu seperti tidak terjawab, sebenarnya itu adalah bisa jadi jawaban dari Tuhan. Karena kita ketahui, kita pelajari, dan kita pahami selama ini, jawaban doa daripada Tuhan ada 3. Ya. Pertama ya, kedua tunggu, ketiga tidak. Ya, sekalipun itu tidak jawaban itu, itulah daripada jawaban. Tapi bukan membuat kita harus kecewa, ya, membuat kita harus sakit hati, bukan. Pastinya ada rencana Tuhan di balik jawaban tidak. Pastinya tentunya jawaban daripada Tuhan itu pastinya yang terbaik lah Bang Kakak ya, yang indah buat kita. Sekali lagi Kak, itu semua jawaban daripada doa itu ditentukan oleh dari buah yang kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak akan mampu berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam. Sekali lagi yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik, tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana tinggal dalam Tuhan tadi? Ya, hidup dalam persekutuan. Di dalam persekutuan kita bisa dapatkan firman Tuhan ya. Hidup bergaul di dalam Tuhan, tidak hidup menurut jalan kita sendiri, tapi menurut ajarannya, keinginannya, dan rencana Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan Abang Kakak, yang saya lihat dari buku 2 ini, dan beberapa referensi yang saya lihat dan saya tambahkan. Ya, saya kembalikan kepada Kak Linda Sitorus. Ya. Diskusi. Iya, Mang. Jadi kalau bisa saya simpulkan, mohon maaf tadi saya potong Amang karena memang nggak dengar sama sekali, makanya Ya, saya ya mohon izin ditutup videonya biar lebih jelas. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan Amang bahwa mengenai bab ini yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus ketika zaman dahulu mengenai ini ya, pokok anggur ya, di mana orientasi menanam itu adalah berbuah. Ketika itu Tuhan Yesus juga mengharapkan murid-muridnya untuk bisa berbuah, dan pada saat ini bukan hanya murid-murid yang diharapkan Tuhan Yesus untuk berbuah, tetapi juga kita sebagai pengikut Tuhan dan untuk selanjutnya anak-anak remaja yang di dalam gereja kita. Nah, bagaimana caranya supaya bisa berbuah, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Dan satu ayat tadi yang ditekankan oleh Mang Pendeta,
yaitu dalam ayat yang ke-7 bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Tetapi sudah dijelaskan tadi bahwa jawaban doa itu tidak semuanya adalah ya, tetapi ada 3 jawaban, yaitu ya, tunggu, dan tidak. Nah, teman-teman, kita buka diskusi untuk malam hari ini sebelum kita nanti masuk ke halaman 13, 14, 15 untuk mengisi soal-soal yang nanti akan kita bagikan ke remaja. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau kalau sudah jelas semua, kita boleh langsung ke pertanyaan-pertanyaan itu, tapi bebas. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil menunggu teman-teman, mungkin saya mau bertanya, Amang. Iya, silakan. Ya, oke. Jadi jawaban dari apa yang kita bawa di dalam doa kita itu ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Kalau boleh saya tanya untuk menjelaskan ke remaja, bagaimana, kenapa sih Tuhan kok harus menjawab tidak untuk doa kita? Karena doa-doa yang kita bawakan itu pasti adalah doa-doa yang baik, ya. Doa permohonan kita yang menurut kita baik. Nah, kalau kita adalah anak dan Tuhan adalah Bapa kita, seharusnya seperti saya anak minta sesuatu kepada Bapak saya, kalau itu baik pasti Bapak saya akan memberi gitu. Tetapi mohon dijelaskan secara sederhana untuk kacamata anak remaja, karena mereka kadang-kadang kalau berdoa dan doa itu tidak dijawab dengan instan gitu ya, karena anak-anak muda ini anak-anak yang nggak pengen nunggu nih mereka, Amang. Mereka mau saya doa sekarang, nggak lama itu terwujud gitu ya. Jadi mungkin orientasi mereka untuk bersabar, untuk taat, untuk tunduk kepada apa yang Tuhan, otoritas Tuhan itu memang agak kurang, karena memang itu kan bertumbuh ya, sesuai dengan pertumbuhan usia itu akan bertumbuh. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa tidak bagi jawaban sebuah doa itu bukan hal yang buruk? Silakan, Amang. Iya. Makasih Abang Kakak terlebih dengan Kak Lesturus. Ya, aku pikir kita buat juga gambarannya ke tengah-tengah keluarga ya. Misalnya kalau kita gambarkan tadi misalnya Allah Bapa itu ayah, kita itu adalah seorang anak, ya, dan wajar saja meminta. Jadi kalau kita lihat di situ Kak, nggak selalu memang apa yang diminta seorang anak kepada ayahnya tidak diberi. Misalnya ini anak SD, ya, dia masih sekolah dasar, memang kelas 6. Nah, dia minta sama orang tuanya supaya dibelikan motor supaya bisa dipakai dia ke sekolah. Kalau konteks kami dulu Kak ya, kalau di sini memang anak SD diantar sekolah ya, diantar orang tua ya. Tapi kalau di daerah kami, daerah Medan itu biasanya ya berangkat sendiri anak-anak itu. Artinya gini, mau aku bilang, ketika anak itu minta itu motor itu, orang tuanya nggak ngasih, tidak langsung jawabannya tidak. Nah, pasti tentunya kan orang tuanya itu udah menggambarkan Abang Kakak ke depannya seperti apa. Kalau seandainya anak SD meminta yang kendaraan, itu baik. Seandainya dia minta, bisa sebenarnya kalau dia, karena dia bisa di misalnya daerah kami anak SD kelas 6 itu tahu ya bawa motor ya, udah bisa bawa motor. Artinya sebenarnya menurut dia baik itu, bisa cepat pergi, nanti jam apa nggak terlambat misalnya gitu kan. Tapi orang tuanya sudah gambarkan, nanti kalau aku beri ini bisa terjadi misalnya kecelakaan, kan gitu kan, bisa terjadi ya dia ya bisa jadi ke teman-teman yang nakal atau bisa bergabung ke teman-teman anak SMP,
istilahnya bergabung seperti itu Kak ya. Tadi aku gambarkan kelas 6-nya. Artinya bisa nggak teratur lah Kak, bisa menjadi membuat dia malas belajar, nggak ingat waktu, yang ya berkeliaran. Orang tuanya sudah menggambarkan itu, sehingga jawaban daripada orang tua adalah tidak. Itu kupikir Kak, hal sederhana yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik remaja tentang penggambaran jawaban daripada doa, misalnya tidak itu. Sekali lagi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan sudah lihat apa yang terbaik buat kita, sekalipun jawaban itu adalah tidak. Itu kupikir abang kakak, terlebih buat Kak Linda Soros. Ya, makasih Amang, dan sebuah contoh konkret yang sederhana yang mungkin nanti bisa kita sampaikan. Teman-teman lain, apakah ada pertanyaan lanjutan sebelum kita masuk ke halaman 13? Dari aku Kak Linda. Yuk, silakan Kak, langsung Kak. Horas Amang Pandita. Oh, Kak Diana. Amang, aku mau tanya ya Amang ya. Di dalam hal berdoa itu kan kita selalu mengenal tuh selalu permohonan semua gitu ya Mang ya, permohonan pengakuan dosa gitu ya Mang ya. Nah, jarang yang saya dengar di dalam doa kita di gereja kita itu seperti pujian penyembahan dan ucapan syukur gitu ya Mang ya. Kalau kita lihat ada beberapa persekutuan doa yang seperti yayasan yang membangun suatu persekutuan doa gitu, mempunyai sel-sel seperti itu kan, mereka lebih condong kepada pengucapan syukur dan pujian penyembahan dan pengakuan dosa, kemudian paling urutnya itu, paling belakang itu permohonan. Jadi mereka memuji dulu, mengucap syukur dulu, mengakui dosa dulu, seperti itu Amang. Yang mau saya tanyakan itu, apakah ada konsep-konsep cara berdoa yang baik menurut Amang dari ajarannya kita di HKBP yang mungkin nanti bisa kita bagikan ke adik-adik remaja yang memulai lagi di generasi mereka itu supaya berdoa itu tidak monoton pada permohonan saja gitu Amang. Tidak hanya permohonan saja, tetapi bagaimana mereka di dalam doa itu juga ada isi untuk mengucap syukur, dan untuk memuji Tuhan dan pengakuan dosa lebih serius lagi gitu Amang. Jadi tidak pada permohonan saja gitu. Sehingga ketika permohonan tidak diterima mereka kok Tuhan begini ya gitu loh Amang. Jadi bagaimana adik-adik itu lebih mengutamakan memuji-muji Tuhan dulu sama mengucap syukur, baru kemudian permohonan itu mengikutin gitu Amang. Adakah di gereja kita di HKBP draft cara berdoa yang baik, Amang? Karena kebetulan saya belum tahu. Mau lihat ya, Amang? Oke, Kak. Baru apa itu? Bang Roni lagi ya? Bang Roni mau bertanya? Boleh Kak Lin? Oh, lanjut Bang, silakan Bang. Amang, saya lanjut dari pertanyaan dari Kak CP, di mana benang merahnya Amang bilang di ayat 7. Bahwa jika kita tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Seakan-akan itu menyatakan suatu dekat dengan Tuhan, apapun kau minta dapat. Akan tetapi kan waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jadi kita harus bisa menyampaikan kepada remaja, jadi jangan seperti menjebak. Mereka pikir dalam dekat pada Tuhan itu rajin ke gereja. Kan masalahnya kan mereka simpel pikirannya. Bagaimana dekat kalau misalnya ke gereja, sering berdoa. Karena belum tentu ketika kita dekat dengan Tuhan, dengan pelayanan, dengan berdoa, semua keinginan kita seperti yang kami bilang instan bisa tercapai. Jawaban Tuhan tidak. Yang itu membuat kita harus juga mungkin memberi pengertian pada adik-adik remaja bahwa dekat dengan pada Tuhan itu bukan berarti semua apa yang kita minta itu gampang diterima, langsung dijawab oleh Tuhan. Jadi bagaimana hal bisa kita menjelaskan secara
sederhana. Maksud dari di sini tinggal dengan dia dan apa yang kita minta kepada Tuhan akan diterima. Gitu, Amang. Amang Pendeta mau langsung jawab atau ada kakak abang lain yang mau bertanya juga? Silakan. Atau mungkin menanggapi pertanyaan Kak DP dan Bang Roni. Keluar ya Bang Pendeta ya? Hanya jelek, Pak. Iya. Sinyalnya jelek, di rumahku aja jelek loh, woy. Padahal Bayar mau tagihannya bayarnya wifi Kakak. awak. Bayar tagihannya Bayar KDP. KDP. Jangan apa Kan aja. kita ini suruh bayar. Ini yang matiin kamera curiga aku minum es krim ini. Kalian karena nggak kalian baca buku bab 2 itu, kalian matiin kamera kalian itu ya. Aku dong ya, Kak. Aku pakai 2 device lagi. Ya, udah Aku 2, lagi kakak ini. matiin lagi videonya. Edaku lagi mogok mobilnya, jadi ku samperin dulu di tol ini. Apalah. Lagi mau derek mobil dia nih. Aku sambil sermon loh, Kak, di mobil, Kak. Nanti minum es krim ini. Luar biasa Kak Devi ya ampun. Salut. Siaga nih, baru main siaga. Keren. Ini untung di sini ada calon sintua nih. Kalau pendeta nggak ada, dilanjutin calon sintua yang jelasin nih. Mau gimana Bang Roni lagi? ya? Lanjut, Kak Mel. Ayo Kak Mel. Ayo Kak Kak Mel. Mel. Main-main Masa calon sintua yang menjelaskan, orang calon sintua pun masih harus belajar. Baron, telepon Mbak Pendeta. Istri calon sintua Boy udah menjelaskan. Ayo Kak Devi, Gimana mau main-main. kualap, Kak Lin? Orang udah tinggal di Ebenezer nggak? Kak, apa Nyanyi itu aja Kak Mel, namanya? kalau nggak bisa menjelaskan. Udah nyanyi aja Kak. Jangan sampai kupanggil nanti sintua yang lain, woi. Kak Rana udah siap-siap itu nelepon. Mau lodang jad, mau calon sintua nggak bisa, istri calon sintua Boy do. Kamu nak. Boy do, ada Kak CST-nya. Betty, ayo Kak. Dengar Kak DP bilang, istri sintua. Awak belum istri sintua, masih calon. Nah, Kak DP tadi bilangnya sintua. Calonnya, yang istri sintua ada MC. Oh. Kamel. Jangan rebutan kali ya, jangan rebutan. Kamel aja. Awak Calon itu belum boleh ngapa-ngapain loh, hanya Bentar ya, mendengar. Amang, kata Mang Pendeta ya. Ya udah Kamel, nyanyi aja lah Kamel. Boleh kalau nyanyi. Apa kata Pak Pendeta, Bang? Katanya, bentar ya Amang, jaringanku rusak banget Amang, katanya. Pakai kuota aja. Udah jam 9 loh, bentar lagi jam tidur loh bunyi punya Kak Rina itu. Oke, karena Pak Pendeta nggak ada, kita diskusi saja. Jadi urut-urutan apa? Oh, Pak Pendeta udah datang. Amang Pendeta udah bisa? Sambung audionya. Halo Bang Kakak, aduh. Udah jelas Amang. Ya, Jadi minta. nggak apa-apa Amang, nggak apa-apa. Iya. Jadi ada dua pertanyaan tadi Amangnya yang minta Iya, tolong udah bisa dijawab. kutangkap. Iya, yang pertama yang Kak DP tadi urutan doa yang sesuai dengan HKBP, sama Bang Roni minta penjelasan lebih detail tentang ayat 7. Silakan Oke. Amang. Ya, makasih ya, tapi minta maaf sebelumnya Bang Kakak. Sebenarnya ini pakai kotanya ini, bukan pakai wifi ya. Padahal udah pakai kuota ya? Kuota ya? Iya. Memang jaringan di sini, Mang, di tempat yang baru ini susah banget. Padahal Telkomsel. Iya. Oke. Ya, Amang, lanjut. Jadi Kak Diana tadi ya, terkait bagaimana draft atau konsep doa yang diusulkan misalnya dari HKBP ya, mungkin ya. Karena selama ini yang didengar Kak Diviana adalah berbicara tentang permohonan. Kak Diana, permohonan, nggak ada istilahnya terlalu fokus sekali tentang pengucapan syukur, pemujian. Tapi kalau kita melihat yang diajarkan memang Kak, konsepnya ya, itu seperti kita ambil dari Matius tentang hal berdoa ya. Matius 6 ayat 9. Ya. 9 sampai ayat 13.
Sebenarnya ini konsep yang paling sempurna, yang sempurna lah kita katakan Kak. Memang tetap kembali lagi Kak Diana, di situ ada permohonan ya, tetap ada permohonan. Tapi kalau kita lihat dari situ, dari konsep yang disampaikan oleh Yesus tentang doa, karena pada saat itu memang kan murid-muridnya kan bingung bagaimana berbicara tentang berdoa, bagaimana konsep berdoa. Itu juga dipertanyakan murid-murid pada saat itu kepada Yesus Kristus. Jadi pertama itu ada pemujian Kak. Kalau kita lihat Bapa kami yang di surga, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu bentuk pemujian. Jadi konsepnya, makanya kita Kak, kalau dalam doa itu kan memang seharusnya seperti itu. Bapa kami, misalnya, Jehovah Debata amang perdinggan bahasa jala paresi roha. Itu misalnya dalam bahasa Batak ya. Perdinggan bahasa parasi roha, itu pujian. Yang mengatakan bahwasanya dia sangat baik. Dia sangat mengasihi. Artinya kita agungkan dulu Kak. Konsepnya seperti itu ya. Baru masuklah, kita juga masuk, kalau dalam doa kita, ada juga yang kita katakan memang Kak, misalnya, Mauliate Mak, terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu yang boleh kami terima pada hari ini, melalui penyertaan-Mu, melalui kesehatan, yang bisa kami terima sehingga kami dapat melakukan. Di situ ada juga sebenarnya pengucapan Kak. Ya, tapi pada intinya pertama sekali memang harus puji-pujian. Baik itu Bapa engkau sangat baik, Bapa engkau sangat setia di dalam kehidupan, itu adalah pemujian. Bapa yang di dalam surga, yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, dalam surga itu pun bentuk pemujian. Dia berada di dalam tatanya. Baru masuk dia Kak, di permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini udah isi. Ya. Udah berbicara tentang isi. Di sini penyampaian isi itu. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baru sampai dia terakhirnya pengampunan dosa. Ya Kak ya. Pengampunan dosa, meminta ampun dosa, barulah kalau di sini memang kembali karena engkau pengakuan ya, pengakuan kepada Allah tentang puji-pujian Allah juga. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi konsep kita pada umumnya Kak ya, berlandaskan ininya. Jadi yang kalau aku dengar konsep kita berdoa, ya, baik itu jemaat dimanapun itu khususnya HKBP ya, tadi dia ada pemujian, ada pengucapan syukur juga ada Kak. Baru isi, baru setelah isi, baru memang kita meminta pengampunan, ya, pengampunan, baru masuklah mengalaskan. Harus ada Kak alasnya. Apa alasnya itu? Anaknya Yesus Kristus, baru amin. Itu memang konsep yang ideal lah di dalam HKBP Kak Diana. Walaupun memang kalau tentang pemujian yang fokus sekali Kak, baru pengucapan syukur yang Kak sampaikan tadi, memang kalau hanya sebatas itu dia berbicara doa itu aja, memang nggak ada yang bisa kita lihat lah, bahkan gereja-gereja lain tidak ada. Tapi dalam kita yang doa yang kita lakukan Kak, itu memang bisa dikatakan sudah mengikuti bukan bahasa standar ya, bukan bahasa standar sebenarnya, tapi mengikuti seperti yang diajarkan Yesus lah. Melalui seperti konsep doa Bapa kami. Tapi itulah yang paling apa Kak ya? Paling konsep paling sempurna yang perlu kita hidupi lah, kita ikuti. Seperti yang saya sampaikan tadi Kak, pemujian, pengucapan syukur, baru masuk ke permohonan. Setelah itu, barulah setelah isi permohonan, tidak lupa untuk memohon ampun atas kesalahan, baru mengalaskan anaknya Tuhan Yesus Kristus, baru amin. Itu Kak Diana ya, simpelnya. Baru Bang Roni. Ya, iya. Memang kalau kita lihat ayat 7 itu sepertinya kayaknya enak kali kan gitu kan. Seperti dekat aja sama Tuhan. Langsung dapatnya yang kita minta. Tapi kembali lagi kita harus kembali lagi ke dalam konteks tinggal di dalam Tuhannya itu Bang.
tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu dulu, itu yang perlu kita tekankan. Kalau memang tinggal di dalam Yesus Kristus, berarti bukan lagi berbicara tentang sekalipun itu kehendak seperti kita, ya, yang kita harapkan. Kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus, yang dipahami berarti kehendak Dia yang harus terjadi. Jadi kita kembalikan lagi penekanannya kepada tinggal di dalam Yesus Kristus itu. Makanya orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus, kan saya katakan tadi, dia harus hidup, ya, bukan dalam jalannya sendiri, tapi memang hidup di jalannya Tuhan, keinginan Tuhan, dan di dalam rencana Tuhan. Jadi kembali di situ Abang Kakak, sekalipun tadi kita konteksnya apa yang kamu minta, yang kamu kehendaki akan diberikan Tuhan. Iya, tapi semuanya kembali dalam rancangan Tuhan. Ya. Itu aku pikir yang perlu dijelaskan kepada adik-adik supaya adik-adik pun nanti enggak kecewa, Bang. Bukan terjadi yang namanya lagi kecewaan, kesal mungkin, enggak terjawab doaku. Udah capek mungkin sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, akhirnya sampai bosan kan, enggak mau lagi berdoa. Itu perlu kita sampaikan. Yang konteks bahasa penekanan, tinggallah di dalam aku. Ya, itu kupikir Bang Roni, kembali kepada Kak Lindo. Bang Roni masih raise hand, mau bertanya lagi kah? Iya, Kak Lin. Masalahnya gini ya, Mang. Kita juga mungkin menambahkan ya, Mang ya. Tidak hanya berdoa, mereka juga harus melakukan usaha. Jadi orait de labora begitu. Jadi doa tapi misalnya gini, ujian, tapi mereka nggak belajar. Jadi kita mendoakan apa yang kita lakukan, jadi mengimani. Jadi jangan berpikir jadi tujuan ini, saya ikut melayani aja tapi nggak belajar, tidak lulus. Belajar. Jadi kita juga harus membuat itu, makanya seperti itu kan, tinggal dalam Dia itu ya menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pada remaja, mereka harus rajin belajar, mereka harus bergiat usaha. Mungkin itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Implementasikan ya. Oke, makasih Bang. Makasih tambahannya Bang. Ya, ada kakak abang lagi yang mau memperkaya, menambahkan supaya semakin lengkap. Kak Ratna, ya silakan. Mungkin kebanyakan pemahaman orang adalah doa itu permintaannya, sehingga akhirnya ya banyak kita termasuk aku berpikir bahwa doa itu ya kalau kamu berdoa berarti ada sesuatu yang kamu minta. Iya. Padahal mungkin juga perlu kan ya ke diri kita juga dan ke remaja bahwa doa itu bukan selalu tentang permohonan. Doa itu adalah mungkin doa itu bisa aja kamu cuma muji-muji Tuhan gitu kan, menyatakan terima kasih udah setelah itu amin gitu, nggak selalu minta gitu kan. Karena memang kalau kita lihat ayat ini Amang, ayat 7 tadi ya, itu kalau kita baca begitu aja kita jadi kecewa kan. Iya, betul. Apa saja gitu. Saya juga sering kecewa sebenarnya. Iya, pasti Kak. Banyak doa saya juga nggak dijawab gitu ya. Padahal saya tahu itu doa itu tidak mencelakakan orang, sesuatu yang baik gitu ya. Tapi kok kayaknya Tuhan nggak jawab ya gitu. Jangankan remaja ya, saya juga yang sudah umur sekian masih sering kenapa ya Tuhan nggak jawab doa saya gitu kan. Tapi mungkin bisa nggak kami dibantu Amang, artinya adakah ayat-ayat yang cukup banyak menjelaskan tentang doa itu sehingga menjadi kayak balance gitu lah Amang. Kalau ayat ini aja kita pakai kan nanti ya anak-anak ya mereka bisa tanya, gue minta ini Kak tapi nggak dijawab. Padahal doaku itu baik gitu kan. Misalnya untuk kesembuhan orang tua aja, itu kan doa yang baik ya. Tapi ternyata Tuhan nggak sembuhkan orang tua kita gitu. Itu kan kita mempertanyakan kebaikan Tuhan di situ. Jadi agak susah sih menjelaskan tentang hal ini. Aku jadi tadi berpikir ya kalau mereka merujuk ayat ini gimana ya ngejelasinnya, atau mungkin ada referensi ayat-ayat lain gitu Amang yang bisa kita pakai untuk membantu kita menjelaskan ya doa itu lebih penuh, lebih komplit gitu loh makna dari doa itu gitu Amang. Oke. Boleh tambahin? Ya. Silakan. Kayaknya nanti Kak kalau masalah ayat-ayat
ada di halaman 15 sih, Kak. Itu ada di halaman 15 poin B itu syarat-syarat doa yang ada dalam ayat-ayat itu ada tuh dibahas seperti apa syarat-syaratnya ayat pendukungnya. Tetapi mungkin dari 3 ayat ini mungkin Amang aku ada tambahan sedikit. Nanti sebelum masuk ke sana mungkin nanti kira-kira apakah memungkinkan kita masukkan juga seperti ayat khotbah kita minggu ini ya, Amang ya, minggu kemarin. Iya. Aku sangat tertarik dengan Yakobus 4 ayat, bentar ya. Sebentar. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 tentang doa. Tapi ada poin nanti saya lupa deh. Nanti saya buka lagi. Mungkin itu tambahan nanti untuk tambahan ayatnya. Saya coba baca lagi nanti. Tapi itu karena ada tambah untuk ayat-ayatnya pendukungnya ada di halaman 15, Kak. Ya, sebenarnya itu aku udah isi juga sih, Kak. Cuma maksudku lebih ke apa ya? Ini kayak abstrak gitu lah, Mang. Jadi misalnya seperti ini, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerima ya. Berarti itu tidak ada syarat gitu ya. Lalu meminta untuk memuaskan hawa nafsu, misalnya dari Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Meminta orang tua kita sembuhkan bukan hawa nafsu ya. Gereja seperti itu, Amang. Jadi maksudnya ya agak bingung juga sih dengan konteks berdoa ini sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi dan bisa menjelaskan dengan cukup bisa diterima dengan tanpa menjadi sesuatu ayat yang cuma ya maksudnya ya harus pokoknya seperti itu gitu loh. Karena remaja kan agak kritis ya. Mereka agak susah untuk bilang ya harus gitu loh. Kalau kita kan bisa lebih ngerti ya Tuhan maunya begitu ya berarti kita harus ikutin gitu. Oke, ya. Bentar Kak ya. Jadi kita langsung Kak ini Kak Diana. Ya, silakan Amang, lanjut. Ya, aku pikir kembali lagi gini kita harus melihat untuk menjelaskan kepada anak-anak itu supaya enggak instan juga cara berpikirnya ya. Jadi kalau kita lihat tentang Yesus juga ya Kak ya, Yesus juga berdoa. Ya. Yesus juga berdoa, itu kita lihat konteksnya Yesus berdoa pada saat di Taman Getsemani. Ya. Bentar ya, saya lihat dulu nih. Yohanes Yesus tangkap ya. Ini di Yohanes 17 ya, pasal 17-nya kita lihat ya. Di situ digambarkan tentang Yesus ya. Yesus berdoa di Getsemani. Bentar. Tunggu saya lihat dulu. Ya. Tapi yang mau saya bilang di dalam doa di Getsemani itu Kak, di situ Yesus sebenarnya meminta supaya cawan yang ada akan cawan itu Matius lebih tepatnya kita buka dulu Matius 26 ayat 29. Matius 26 ayat 29. Ayat 29. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Itu ya, Mak? Tunggu ya, yang berbunyi maka 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Itu enggak, maksudnya? ini dia 36-nya di Taman Getsemani masukku. Dari 36 sampai 45. Kalau kita baca ya, tapi yang mau kujelaskan dari situ Kak. Di situ Yesus juga di dalam doanya dia bermohon supaya cawan itu ya bukan hukuman Kak, yang namanya dia disalibkan itu supaya kalau bisa janganlah terjadi. Kan dia bilang, Tuhan kalau bisa cawan ini ambillah dari hadapanku, kan gitu kan? Artinya mau dibilang Yesus di situ adalah supaya tidak terjadi yang namanya penyalipan itu. Tapi kembali lagi dengan bahasanya,
kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Ini Kak, ini ya, biar kita baca dari ayat 42-nya. Saya bacakan ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, ini ya, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Di situ ada penekanan bahwasanya, jadilah kehendakmu. Baru lanjut lagi, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka dengan sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ. Di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Artinya Kak, sampai 3 kali Yesus berdoa, bermohon supaya cawan itu lalu daripadanya. Ya, tapi kembali lagi Kak, dengan penekanan kehendak mulai yang jadi. Artinya memang Kak, kembali seperti yang saya katakan tadi, itu yang harus perlu ditekankan kepada adik-adik. Sekalipun kita bermohon, ya, bermohon kepada Tuhan, macam mungkin seperti kakak sampaikan, kepada orang tua supaya bisa sembuh, yang sedang sakit bisa sembuh. Ya, artinya segala sesuatunya harus kembali kepadanya Kak, meminta apa, kehendak mulai yang terjadi. Kita hanya sebatas memohon, ya yang memberi jawaban dia. Nah, ini untuk suatu penghiburan atau bisa dikatakanlah, ya biar tidak terjadi yang namanya kekecewaan dengan adik-adik itu. Kembali lagi, sedangkan Yesus saja, dia meminta, memohon, tapi itu udah Yesus. Kalau kita bicara Yesus, dia ada Yesus. Kenapa jawaban doanya tidak, istilahnya tidak dijawab langsung Allah? Ya udah, berlalulah yang namanya cawan itu dari hadapanmu. Kenapa? Tapi itulah kembali lagi Kak. Dia mengatakan kehendak mulai yang jadi. Arti segala sesuatunya Kak memang ya kehendak Tuhan yang jadi. Walaupun mungkin doa kita tadi tidak dijawab, ya mungkin ya kehendak Tuhan lah itu. Itu aku pikir Kak, perlu disampaikan kepada adik-adik. Tapi kalau berbicara tentang doa ya banyak. Seperti di kitab Yakobus tadi, ya yang disampaikan Kak itu, Kak melatihnya ke apa ya tadi Kak Betty, baru yang disampaikan di epistel kita, Yeremia, dan masih banyak tentang berbicara tentang doa Kak ya. Di kitab Matius juga itu doa seperti apa yang dikehendaki Tuhan, di situ di Matius 6 ayat 5. Itu tapi teknisnya Kak ya, Matius 6 ayat 5. Tapi Kak yang mau aku bilang sekali lagi Kak, yang perlu penekanan yang Kakak sampaikan nantinya ke adik-adik bahwasanya ya tadi jawaban doa itu bukan selalu ya. Ya. Bukan selalu ya. Tapi ada juga tidak. Tapi segala sesuatunya kalaupun itu tidak bukan berarti Tuhan enggak sayang. Bukan Tuhan enggak cinta. Tapi ada rencana Tuhan. Itu semua pokoknya dalam rencana kehendaknya lah Kak. Itu yang kupikir perlu disampaikan Kak ya. Oke Kak, Kak Ratna. Ya. Kak Ratna ada tambahan? Iya, ada tambahan dari Kak Ratna. Iya. Amang Pendeta mungkin saya ada tambahan sedikit ya. Oke, Kak, jadi kalau kalau kita baca ayat-ayat tentang doa ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pusat doa itu bukan ada di kita sebagai orang yang berdoa, tetapi pusat doa itu ada pada Allah. Sehingga apa yang kita doakan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan Dialah yang punya hak, otoritas untuk mengabulkan atau menunda atau menolak doa kita. Nah, di dalam perjalanan kita berdoa, di situ ada satu proses di mana iman kita bertumbuh. Nah, ini adalah yang Tuhan mau dari kita. Jadi bukan saya minta kabulkan selesai dan kita pergi, tetapi bagaimana kita menaikkan doa kita kepada Tuhan dan Tuhan mengajar kita melalui proses di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa naik level, mempunyai iman yang lebih lagi, sehingga itu ada satu proses gitulah Mang. Di sini sebenarnya hal-hal yang menarik yang perlu kita alami gitu ya. Jadi adalah sesuatu yang sangat indah ketika kita minta kepada Tuhan dan kita sampai babak belur tidak dikabulkan, tetapi kita tetap dekat dan punya komunikasi yang intens dengan Tuhan, datang dengan hati yang hancur, hati yang pokoknya sampai kita babak belur lah seperti itu ya, dan itu akan
akan kita dapatkan satu hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Ya, jadi kita jangan melihat secara bahwa doa kabul, kalau nggak dikabulkan berarti iman saya nggak kuat, atau doa saya tidak baik, atau saya kurang percaya. Bukan seperti itu kalau menurut saya, tetapi bagaimana Tuhan memproses diri kita melalui doa-doa kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih beriman lagi. Kalau menurut saya seperti itu, Amang. Amang hilang suaranya. Ada tambahan Kakak Abang sebelum Amang ini join lagi, kayaknya suaranya hilang. Belum kedengaran, Amang. Bentar, enggak, udah kedengaran, Nang? Ya, udah. Ya, jadi memang gini ya, Abang Kakak ya. Ya, memang doa perlu juga, bukan hanya sebatas kita pahami tentang permohonan. Ya. Doa juga itu bisa berbicara tentang relasi kita kepada Allah. Ya. Ya, melalui doa terlihat kedekatan kita, kan gitu kan. Bagaimana seorang ayah dengan anak, kalau seorang anak tidak terjadi komunikasi dengan ayah misalnya ya, atau sama bapak, ya bisa dibilang lah hubungannya seperti apa, nggak tahu kita seperti itu ya. Artinya nggak harmonis lah bisa dikatakan. Tapi ketika memang sering dan ya bisa misalnya lancar komunikasi, ya relasi itu baik, Kak. Seperti dengan teman ya, dengan teman juga seandainya. Kalau memang sering kita berkomunikasi, pasti relasi itu bagus. Ya kalau kita tidak pernah berkomunikasi, ya lambat laun akan hilang. Ya kedekatan itu kita tidak dapat yang namanya kedekatan lagi kalau tidak pernah sering komunikasi. Artinya itu berbicara kembali lagi, Kak, doa itu juga bisa dihubungkan dengan berbicara tentang relasi. Dan berbicara tentang relasi terkait juga itu dengan teks kita. Ya kalau memang tinggal di dalam Tuhan, ya itu bentuk relasi juga kan gitu kan. Kita harus membangun relasi ya melalui doa. Nah, itu aku pikir yang perlu disampaikan juga kepada adik-adik ya. Kalau memang kita tinggal dalam Tuhan, ya kita bangun relasi kita sama Tuhan itu ya melalui doa. Kan itu jalan kita bertemu dengan Tuhan sebenarnya, doa kan, dalam doa, Kak. Bisa dikatakan bertemu dengan Tuhan ya melalui itu doa. Melalui itu kita bisa berkomunikasi. Ya itulah aku pikir, Kak, sampaikan Ya. kepada adik-adik. Ya, saya pikir kita sudah mengerucut ya. Jadi kita udah sampai pada jawaban yang lebih jelas seperti itu ya, Mang ya. Kita karena sudah 9:30 kita lari kita lari. Ya, Kita kita pindah, lanjutkan. kok lari sih. Iya. Kita pindah ke halaman 13 ya, Mang. Ya, siap, Kak, siap, Pak. Oke. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan, Mang. Kita akan bahas bersama-sama, Mang. Di situ ada pertanyaan, coba ceritakan ulang dengan bahasamu sendiri tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perikop di atas. Perhatikan ayat 1-5, siapa yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut sebagai pengusaha, pokok anggur, dan ranting. Silakan dibahas, Amang. Ya. Jadi aku yang memimpin berarti, Kak? Iya. Iya, oke. Masuk kita ke pertanyaan pertama ya. Coba ceritakan ulang dengan bahasamu sendiri tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perikop di atas. A. Perhatikan ayat 1-5, siapa yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut sebagai pengusaha? Ini saya langsung menjawab juga. Boleh, Amang. Ya. Sambil nanti kita ikut-ikutan menjawab. Ya, oke. Ya, pasti kita udah tahu lah ya, penguasanya itu Allah Ya, Bapa. Allah. Pokok anggur itu adalah Yesus Kristus dan rantingnya kita ya. Manusia. Iya, manusia, orang percaya. Orang-orang percaya pastinya. Ya. Banyak manusia juga kan. Tapi ya bisa dikatakan gak semua kita orang percaya, Kak, bagian orang percaya. Ya, baru menurutmu seperti apa sih hubungan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya? Jawab Kakak dulu, Abang Kakak lah dulu. Silakan, Abang Kakak. Yang B.
Kalau dari aku, Mang, itu hubungannya ya pokok anggur itu mengalirkan makanan atau sumber kekuatan buat ranting-rantingnya. Iya. Jadi aku lebih memilih untuk mengatakan sumber kekuatan bukan berkat, karena sumber kekuatan itu adalah untuk ketika dia susah atau sedih, dia punya kekuatan dibanding kita menggunakan istilah berkat di situ. Itu menurut aku sih, Amang. Oke, makasih ya. Ada lagi tambahan apa Kakak? Kalau menurut aku, Amang, hubungan Menyatu. antara pokok anggur dan Ranting-rantingnya. ranting-rantingnya harus melekat erat pada pokok anggurnya. Karena tanpa pokok anggurnya, ranting-rantingnya tidak akan berbuah dan dia bisa mati. Jadi kalau menurutku hubungannya mereka harus berhubungan dengan erat. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan berbuah di dalam Dia. Kalau menurut saya seperti itu, Amang. Ya, makasih Kak. Ada lagi Abang Kakak? Biar lebih luas lagi kan. Kalau saya bilang menopang, Amang, karena pokok itu kan besar, ranting Besar, itu iya. kecil. Jadi Iya, dia iya. menopang pada yang kecil. Jadi itu menambah dari yang Kak Devi sampaikan tadi. Itu dari aku, Amang. Ada lagi dari Abang Kakak yang lainnya? Aku, Amang. Ya, silakan. Kalau menurutku sih pokok anggur dan rantingnya itu tidak terpisahkan ya, karena kalau ranting itu pisah atau dia ditebang, dia akan mati karena sumber kekuatannya itu, sumber makanannya dari pokok anggur itu. Jadi pokok anggur lah yang menentukan ranting itu mau berbuah lebat seperti apa buahnya gitu ya. Pokok anggur lah yang menentukan jika ranting itu bisa berbuah lebat gitu ya. Jadi kita juga seperti itu. Jadi dalam hidup kita ini kita tetap harus bergantung dan tidak terpisahkan dari Tuhan kita. Oke. Ya, aku pikir dapat atau ada tambahan lagi, Kak? Dari Abang Kakak yang lain ada? Cukup, Ya, Amang. aku pikir cukup ya. Ya, dan semua jawaban itu udah bisa menggambarkan lah tentang hubungan pokok anggur itu dengan ranting-rantingnya. Ya bisa tadi seperti yang disampaikan Abang Kakak, ya menopang itu tepat. Itu hampir semua yang disampaikan Abang Kakak tepat. Menopang tanpa yang mengantarkan makanan, artinya tanpa pokok anggur ya semua juga yang katanya ranting-ranting itu tidak ada ya tanpa pokok anggurnya. Artinya pokok anggur lah yang menjadi inti. Kalau kita mau hidup seperti yang disampaikan Kakak satu lagi tadi, ya hiduplah melekat di dalam pokok anggur itu. Artinya pas lah Kak jawaban dari Abang Kakak semua. Berarti udah paham lah, dibaca lah dari buku bab 2 ini. Iya, kita lanjutkan ketiga ya, ke C. Coba teliti berapa kali kata tinggal disebut dalam perikop ini. Apa sih arti kata tinggal? Iya, ada berapa kali Abang Kakak? Tadi ku lihat memang 7 kali. 7 kali. Iya. 7, Amang. 7 ya. Cuma apa yang mau dimaksud dari kata tinggal itu? Apa pengertian yang lebih luas dari kata tinggal itu ya? Coba silakan Abang Kakak. Biar makin luas. Ya, menyatu tadi, Amang. Tinggal itu berarti menyatu. Menyatu ya. Ya. Oke. Baru? Diam di dalam Kristus supaya kita bisa mencontoh ajaran Tuhan, mencontoh seperti Tuhan Yesus gitu, Amang. Oke, ada lagi apa Kakak? Ya, aku pikir kalau udah sampai 7 kali berarti penekanan yang luar biasa ya Bang Kakak ya. Iya, artinya memang betul-betul ditekankan ya janganlah sekali-sekali mencoba-coba untuk tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Itu ya artinya kalau sampai ada 7 kali ya penekanan yang luar biasa itu. Itu yang aku pikir Kak ya, Bang Kakak. Baru kita masuk ke dalam nomor 2. Dalam perikop yang kita baca ada 2 jenis ranting. Coba temukan perbedaan dari 2 jenis ranting tersebut. Pertama, jenis ranting tinggal dan berbuah. Tidak berbuah dan dipotong. Menggambarkan orang yang seperti apa? Apa yang dialami ranting tersebut dan apa maksudnya? Oke, silakan Abang Kakak.
Jenis ranting tinggal dan berbuah menggambarkan orang seperti apa? Sama seperti orang Kristen, Amang. Kristen KTP dan Kristen yang benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oh, itu penggambaran daripada tinggal dan berbuah dengan tidak berbuah dan dipotong, Abang ya? Ya, Bang ya? Ya, Amang. Iya, pas. Jadi, apa yang dialami ranting tersebut? Kalau orang yang tinggal dan berbuah itu apa yang dialami, Abang? Apa yang dialami ranting tersebut? Apa maksudnya? Dia berbuah, menjadi berkat. Dia berbuah dan jadi berkat. Iya, oke. Ada lagi dari Abang Kakak? Ya, aku pikir itu ya simpel sih. Ya, kalau orang berbuah ya menjadi berkat itu. Dan digambarkan dengan di konteks saat ini ya orang betul-betul orang percaya ya. Kalau tidak berbuah dan dipotong itu ya hanya sebatas bisa dikatakan Kristen imitasi lah atau KTP. Ya, kalau yang dialami orang yang tidak berbuah dan dipotong ya ini ku pikir ya hidupnya nggak bisa menjadi berkat, membawa onar. Ya, yang tidak baik lah pastinya Bang Kakak ya. Ya, kita masuk selanjutnya. Apa yang menyebabkan ranting yang tinggal dalam pokok anggur itu bisa berbuah? Apa yang menyebabkan ranting yang tinggal dalam pokok anggur itu bisa berbuah? Pertama, oh ini beda lagi nih. Beda lagi nih ya. Doa yang, oh ini Kak, Abang Kakak, apa yang menyebabkan ranting yang tinggal dalam pokok anggur itu bisa berbuah? Ada yang bisa menjawab Abang Kakak? Apa yang menyebabkan ranting yang tinggal dalam pokok anggur itu bisa berbuah? Mendapatkan makanan dari pokok anggurnya, Mang. Iya. Ada lagi Abang Kakak? Memiliki hubungan erat dengan ininya, Mang, dengan pokoknya. Jadi memiliki hubungan yang sangat erat. Oh, memiliki hubungan yang sangat erat. Apa yang iya. Baru ada lagi Abang Kakak? Tidak terpisahkan dengan Tuhan. Jadi makanya berbuah gitu, Mang. Ya. Dia menjadi pelaku firman, Amang. Jadi berbuah. Oh, ketika sudah hidup tinggal di dalam pokok anggur, dia hidup di dalam firman ya, Abang ya? Tapi Amang mau saya tanyakan, ini yang menggambarkan iman kita atau hanya menggambarkan ranting dan pokok anggur sih sebenarnya? Yang dipertanyakan di sini, apakah yang menyebabkan ranting yang tinggal dalam pokok anggur ini, apakah menggambarkan iman ataukah menggambarkan si pohon anggur itu gitu loh? Ya, oke. Kalau kulihat kan di dalam penjelasan buku bab 2 ini, ya kaitannya iman juga, Kak. Ada berkaitan sama iman. Jadi seperti di kitab Yakobus ya juga ya. Iman tanpa perbuatan adalah bisa dikatakan mati katanya ya. Di Yakobus berapa itu Bang Kakak ya? Nah, kalau ayat 17 ingatku. Ayatnya ayat 17, ya Yakobus 2 ayat 17. Jadi artinya kalau setiap orang menghasilkan buah itu, orang percaya menghasilkan buah, ya artinya dia menghidupi imannya. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Ya, itulah aku pikir Kak. Berarti betul-betul berimanlah ketika terlihat dari perbuatannya, dari tindakan dia, yang baik, yang benar, itu adalah buah dari hasil iman. Jadi bisa dikaitkan Kak, ranting dengan pokok anggur itu ya. Kak Biti? Ada lagi tambahan dari Bang Kakak? Amang mau tanya terkait dengan ayat 2 dari Yohanes 15, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Iya. Terus lanjut lagi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Bisa dibilang ini enggak Amang, kalau misalnya kita tuh bisa berbuah karena pertama-tama Tuhan sudah menebus segala dosa kita gitu, jadi kita kembali bersih. Oke.
Iya, jadi betul Kak. Tapi memang konteksnya di sini ya. Konteksnya di sini memang pada saat itu karena memang murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Yesus, ya. Artinya mereka sudah dibersihkan melalui firman yang disampaikan oleh Yesus, ya. Dengan konteksnya saat ini, kalau diperhadapkan dengan saat ini, ya kita udah ditebus, makanya kita dia sudah bersih, ya Kak ya. Betul yang jawaban daripada kakak tadi yang Kak sampaikan. Artinya kita sudah bersih karena keselamatan yang kita terima dari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tapi kembali lagi, ketika kita sudah bersih, apakah kita memang tinggal di dalam Dia? Atau memang kita meninggalkan Dia, kan gitu. Ya makanya diminta ya tetaplah tinggal dalam Dia. Ya, ada tambahan apa kakak? Ya, kita lanjut ya. Dua yang dijawab. Orang yang punya hubungan yang dekat dengan Allah digambarkan seperti ranting yang tinggal dalam pokok anggur. Pertama, hak apa saja yang akan didapat oleh orang yang tinggal di dalam Tuhan dan hidup di dalam firman. Ayat 7 katanya Kak. Kita udah bahas tadi ya, tapi bisalah kembali lagi sama orang abang kakak ya, sama abang kakak. Ada tambahan? Pembahasan ini dia kayak 7, lebih merujuk kayak 7. Intinya sudah kita bahas tadi, Amang. Iya. Iya, kita bisa lanjut ke nomor 2, Amang. Karena Berarti nomor 2 ya. Waktunya Iya, karena, tinggal 10 menit. Iya, ya. Ayat 7 berisi janji jawaban doa untuk orang yang punya hubungan yang dekat dengan Allah. Mengapa orang percaya perlu berdoa? Coba kita lihat Matius 26. Di situ bandingkan Matius 26 ayat 41. 26. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan menurut kita dari Allah. Ya, ini berarti referensi ya terkait doa juga ya. Ya, inilah Kak menjadi referensi kita Kak terkait doa juga, pegangan buat kita untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Kenapa orang percaya harus berdoa? Matius 26 ayat 21 supaya tidak jatuh ke dalam dosa tadi ya. Ya. Iya. Baru Lukas 18 ayat 1. Apa sih itu Kak Lukas 18 ayat 1? Perumpamaan. Tentang apa Kak? Perumpamaan tentang hakim yang benar, yang tidak benar. Tentang tidak jemu-jemu, Amang. Tidak jemu-jemu. oh, bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu. Iya, oke. Nah, itu yang menjadi dasar kita Kak ya, juga ya. Orang percaya kenapa harus nama untuk ya, yang silakan. Efesus 6 ayat 18. Mana itu Kak? Efesus 6 ayat 18 ya. Iya. Ayatnya kan seperti ini, Mang. Ya, Kak. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini maksudnya bagaimana, Mang? Oh, Apakah bentar Kak ya. Kayak konteks Katolik itu yang mendoakan orang-orang kudus itu bagaimana, Mang? 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi memang di konteks memang kalau apa ya Kak, kita memang HKBP tidak menghidupi seperti yang namanya orang kudus. Kita tidak apalah, tidak menghidupi lah bisa dikatakan atau percaya. Tapi kalau memang konteks Katolik, mereka memang bahasanya meyakini bahwasanya orang-orang kudus seperti pastor ya. Kalau dikontekskan Kak ya, pastor atau santo lebih tepatnya, bukan pastor, santo yang sudah diabadikan mereka, santa. Jadi seperti itu yang dianggap mereka Kak. Tapi di konteks boleh nggak sih, Ama? Kalau Kristen itu seperti apa? Itu. Tapi lebih tepatnya orang-orang percaya kalau diperhadapkan dengan kita, bukan kepada konteks orang kudus, karena pemahaman kita
Kita tidak ada satupun orang yang kudus, ya. Tapi semua dikuduskan. Semua orang Kristen khususnya Protestan, ya, itu bukan berangkat dari orang kudus, titelnya bukan. Tapi kita adalah orang yang dikuduskan melalui kematian Yesus Kristus. Jadi kalau diperhadapkan dengan konteksnya ini, memang bisa dibilang orang-orang terdahulu yang hidup apalah Kak, orang beriman. Kalau diperhadapkan dengan konteks kita Protestan ya, orang-orang terdahulu yang hidup dalam beriman. Bisa seperti ya para rasul-rasul dalam Alkitab kita, misalnya Petrus, misalnya Yohanes, dan murid-murid Tuhan Yesus lah aku pikir. Tapi nantilah Kak, aku memang tadi nggak langsung ku analisa ini jauh kali ini tentang teks ini ya. Muncul tiba-tiba di benak pikiranku karena fokusnya tadi aku kepada ayat Yohanes itu. Tapi bisalah Kak ini menjadi tugas lah sama aku. Ini kan topiknya tentang perlengkapan rohani, Amang. Jadi harus ke atas bacanya karena di situ dia sebutkan semua apa yang dimaksud dengan perlengkapan rohani gitu. Jadi kita harus baca semua satu. Iya, makanya satu kesatuan ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya. Tapi jadi nggak bisa dipotong-potong. Tapi ya lebih salah menjadi tugas Kak referensi. Tapi kita untuk memahami itu kita bacalah nanti Kak ya. Baca dari ayat sebelum-sebelumnya ya. Itulah menjadi tugas kita kupikir. Ya, baru Yohanes. Yohanes udah berarti udah baca orang Kakak ini ya. Yohanes 15 sudah. Udah Mang, lanjut aja yang ke itu Mang. Oke lah, ya aku pikir udah apa ya, udah fix ya. Yang ketiga kali ya Mang. Iya, oke. Kita ketiga. Apa hasil akhir dari hidup orang yang berbuah banyak dan dua-duanya terjawab? Apa hasil akhir dari hidup orang yang berbuah banyak? Ya, silakan buat Abang Kakak. Buat jawaban masing-masing. Hidupnya menjadi berkat kepada orang lain. Hasil akhir ya, hidupnya menjadi berkat. Memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan itu. Iya, oke. Hidupnya penuh sukacita. Bersukacita terus ya Bang ya? Iya. Ada lagi Bang Kakak? Nama Tuhan dimuliakan. Ya sama, iya. Tapi memang itu yang di belakang di ayat 8-nya ya Bang Kakak ya, kalau kita lihat ya. Tapi kita ingat di situ melalui perbuatan buah yang banyak kita perbuat, nama Tuhan dimuliakan ya. Seharusnya nama Tuhan yang dimuliakan, memang itu seharusnya. Bukan menjadi kita yang dimuliakan Abang Kakak. Kita harus ingat itu, kadang kita seperti itu. Banyak terjadi, apalagi konten-konten YouTube ya. Kalau kita lihat di situ banyak orang yang melakukan perbuatan baik memang. Tapi dari konten itu yang dia buat, ya dia mau mengambil kemuliaan. Bukan lagi yang kalau seperti orang kita percaya, kita orang Kristen, kalaupun kita membuat yang perlakuan baik, perbuatan baik, ya semuanya itu adalah dalam rangka memuliakan Tuhan. Karena itu memang inti daripada berbuah banyak itu. Kayak dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak ya. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu memang konteks perkataan kepada murid-muridnya. Artinya Kak, memang dalam rangka hasil akhirnya adalah kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Oke, Abang Kakak, kita lanjut lagi aplikasi. Apa tindakan nyata dalam hidupmu yang membuktikan kalau kamu punya hak untuk meminta pada Tuhan? Apa tindakan nyata dalam hidupmu yang membuktikan kalau kamu punya hak untuk meminta pada Tuhan? Ini apanya? Apa tindakan nyata dalam hidupmu yang membuktikan kalau kamu punya hak untuk meminta pada Tuhan? Ada yang bisa memahami nih Abang Kakak? Berdoa barangkali Amang, kita berhak. Dengan berdoa itu kita membuktikan kalau kita bisa meminta. Oh, berdoa. Menurut saya Amang ya, tolong dikoreksi Ya. kalau salah. Apakah tindakan nyata dalam hidupmu yang membuktikan? Kalau kita hidup benar, kita punya hak. Tapi kalau kita nggak hidup benar, ya kita nggak punya hak sebenarnya meminta. Gitu. Iya.
diperhadapkan, iya, oke. Ya bisa juga ya Kak. Artinya kita perhadapkan kembali lagi dengan konteks teks kita ya. Konteks nats ini ya, tinggal di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus ya melalui ya hidup benar lah. Hanya hidup percaya, Amang. Kalau berdoa itu kan kita percaya kepada Tuhan. Iya, bisa. Iya. Kalau tidak percaya kan pasti tidak berdoa, meminta pada Dia. Percaya dalam konteks iman kah, Bang? Iman. Iya, iman, iya. Ya, artinya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bang Kakak ya. Dalam konteks kitab Yakobus tadi, Yakobus 2 ayat 17 itu. Ya, hidup benar dari perbuatan. Kita terlihat iman kita ya. Sehingga kita mempunyai hak untuk minta pada Tuhan. Iya, ada lagi tambahan dari Bang Kakak untuk aplikasi nomor 1 ini? Enggak lagi, oke. Kita lanjut coba yang kedua. Coba lihat lagi apa yang menjadi alasanmu ketika berdoa. Apa tujuan utamamu dari doa-doamu? Coba lihat lagi apa yang menjadi alasanmu kita berdoa. Iya, banyak ya, Abang Kakak, bermacam-macam alasan kita. Ada memang alasan memang terpaksa. Kalau anak-anak mungkin bisa terpaksa. Ya mungkin dipaksa mamanya kan, ketika dilihat dia mau makan, berdoa kau. Ya sehingga dia berdoa. Ada juga gitu Abang Kakak ya. Ada juga memang supaya konteks seperti tadi, misalnya diberikan hadiah, diberikan orang tua hadiah, Tuhan berdoa. Jadi yang latar belakangnya dia berdoa. Bermacam-macam ya Bang Kakak ya, tapi bisalah Bang Kakak menyampaikan untuk ke konteks adik-adik remaja. Bisa, Mang. Ya, ada lagi yang lain, Abang Kakak yang apanya? Yang alasan yang lain? Sesuai khotbah kemarin, Amang, karena kita ketergantungan kepada Tuhan, Amang, maka kita berdoa. Karena kita itu bagus ya. Itu hal yang luar biasa ketika kita memang merasa dan menyadari bahwasanya kita ketergantungan kepada Tuhan, makanya kita berdoa. Itu bagus ya. Tapi ada nggak alasan anak-anak remaja yang kita lihat Abang Kakak? Kenapa dia harus berdoa? Yang harus benar itu kita sampaikan, Amang, seperti yang bilang tadi, keterpaksaan itu kita harus bilang. Iya, oke. Supaya tenang, damai sejahtera. Oh iya ya, oke. Banyaklah pastinya alasan Abang Kakak ya. Yalah, bisalah dikembangkan orang Kakak nantinya apa alasannya. Ya, yang ketiga, isi kolom di bawah ini dengan pokok doamu. Dari kelompok aja, Mang. Kalau Dari kelompok aja, Bang. Ya. Oke lah. Abang Kakak, berarti udah fix ya. Selesai. Ya, kembalilah kepada Kak. Iya. Perlu kesimpulan nggak, Mang? Apa sudah cukup? Ya, aku pikir ya penekarannya Kak, ketika doa-doa kita biar dengarkan Tuhan ya. Kembalilah hidup tinggal di dalam Tuhan. Tapi intinya juga konteks tinggal di dalam Tuhan itu yang perlu kita tekankan di tengah-tengah kehidupan adik-adik kita. Jangan hanya tahu meminta ya. Seperti kan orang tua kan kita seorang anak meminta sama orang tua kan harus ada dulu perbuatannya. Kan gitu kan. Harus terlihat dulu perbuatannya. Kalau udah terlihat dari perbuatan kita, Bang Kakak, ya orang tua, kalau orang tua, ayah, bapak, ibu pasti mengerti apa yang akan diberikan kepada anak-anak. Begitu juga Allah. Ketika perbuatan kita terlihat, ya perbuatan yang dikatakan melalui teks ini tinggal di dalam Tuhan Yesus, secara otomatis nanti itu Abang Kakak, yakinlah bahwasanya Tuhan Allah melihat apa yang kita inginkan. Aku pikir itu Abang Kakak. Ya, kembali Kak. Ya baik, Amang Pendeta, terima kasih untuk penjelasannya yang sungguh sangat baik pada malam hari ini untuk bab 2 di buku KTB kita yang baru. Kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa kita aplikasikan ke dalam kelompok-kelompok kecil KTB. Sebelum Amang tutup dengan doa, saya undang kakak abang untuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Sebentar ya.
Oke, kita nyanyikan bersama-sama untuk buku ND berikut ini. Selanjutnya kita akan Halo? ya sebentar ya, Mam. Sebentar ya, Mam. Oke. Oke, selanjutnya kita doa penutup dipimpin oleh Mang Pendeta, dilanjutkan dengan kita bersama-sama doa Bapa kami dan doa berkat oleh Mang Pendeta, dan nanti kita nyanyikan lagu Amin Amin. Silakan Mang Oke. Pendeta. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu karena selalu menyertai kehidupan kami. Kami rasakan itu Tuhan melalui perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Begitu juga Tuhan kami rasakan melalui kesehatan yang boleh kami rasakan hingga sampai malam ini. Engkau kumpul kami Tuhan di pertemuan ini melalui virtual Zoom. Kami telah mendalami teks firman Tuhan yang akan kami sampaikan di tengah-tengah anak remaja di dalam kelompok kecil KTB. Kami diingatkan, kami diajari supaya kami tetap tinggal setia di dalam Yesus. Melalui itu Tuhan, ketika kami tetap setia tinggal di dalam Yesus, kami akan menghasilkan buah yang banyak. Karena itu Bapa, sebelum kami sampaikan kepada adik-adik remaja dalam kelompok tumbuh bersama, biarlah kiranya Tuhan terlebih dahulu memampukan kami agar kami para abang kakak PDR
dapat menghidupi firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Agar kami Tuhan tetap setia tinggal di dalam Engkau. Itu juga Tuhan yang membuat kami dapat meminta, memohon kepada Engkau melalui doa kami. Dan Tuhan, kami percaya pasti akan mendengarkan dan memberikan jawaban yang terbaik kepada doa-doa kami. Karena itu Tuhan, bantu kami, kuatkan kami, mampukan kami terlebih abang kakak PDR dalam menyampaikan semua yang telah kami diskusikan agar sampai di tengah-tengah anak remaja atau di dalam kelompok tumbuh bersama yang membuat iman mereka semakin kuat, membuat iman mereka semakin teguh dan bertumbuh di tengah-tengah kepercayaan mereka. Karena itu Tuhan, kami yakin biarlah kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam setiap pelayanan kami, terlebih pelayanan abang kakak PDR yang ada di HKBP Serpong ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat abang kakak yang belum bisa hadir bersama-sama kami. Apapun Tuhan kegiatan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang selalu senantiasa menjaga, menyertai. Kalaupun Tuhan di dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui berkat yang Kau berikan kepada teman kami yang sakit Tuhan, melalui obat yang dimakan ataupun tenaga medis yang menangani teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Begitu juga Tuhan buat abang kakak PDR semuanya di dalam pekerjaan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang selalu turut campur tangan, yang mengasihi, yang memberkati setiap pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkat yang Kau berikan menghasilkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Dan bisa juga Tuhan melalui berkat itu mereka gunakan untuk memuji memuliakan nama-Mu melalui persembahan mereka yang mereka berikan ke tengah-tengah gereja atau melalui mereka berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bapa dalam surga, kami percaya biarlah kiranya Tuhan yang selalu senantiasa menjaga kehidupan kami, menyertai kehidupan kami. Supaya kami tetap yakin, supaya kami tetap mampu dalam menjalani hari-hari kami. Meskipun Tuhan mungkin banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi ketika kami bersama dengan Engkau, Engkau selalu menyertai kami. Bapa dalam surga, di atas segala permohonan kami mengakui bahwasanya kami adalah orang-orang yang tidak terlepas dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Karena itu Tuhan, selalu kami memohon, biarlah kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami, agar tidak terhambat berkat dan kasih yang akan Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami panjatkan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Shalom buat abang kakak. Selamat malam buat kita semua. Pendeta. Malate godang amang pandita nami. Malate godang amang tusito nami. Terima kasih, Amang. Ya, terima kasih. Foto bersama Kabet. Tunggulah abang kakak, kayak mana foto bersama nih? Jaringan benar-benar bagus. Amang udah bisa nyala, Oke. udah kelihatan. Oke, abang kakak. Kak Isi, Kak Clarissa, Belum buka itu. Kak Isi. Es krimnya nanti dulu, Kak. Oke. Foto. Kak Oke, Rina, Mas. siap-siap ya. Oke. Itu Bang Willy enggak? Kameranya error, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Malate godang amang. Terima kasih, Amang. Kasih Amang. Amang. Siap-siap kita ya. Ya, Mang. Amang. Ya, abang. Ya, abang kakak ya, izin ya. Abang Ya. kakak. Ya Amang. Kita juga izin sama Ya. live semua. Shalom ya. Oke, kita izin ya. Selamat Ya, malam. selamat Selamat malam. malam.